Halo guys, hari ini gua mau mainin manager mode gua itu Leicester City. Walaupun gua udah main beberapa setengah laga, tapi gua hari ini mau bikin YouTube pertama gue mengenai perjalanan Leicester City menuju promosi guys. Walaupun emang sebenarnya Leicester itu udah promosi ya, di realnya itu Leicester berhasil promosi guys. Nah, kita mau bikin Leicester promosi juga guys di game ini guys, lewat manager mode gua. Yaitu gua bikin manager sendiri guys, nggak pakai real manager. Kalau misalnya di yang asli kan manajernya gue nggak tahu namanya siapa guys, soalnya belum terkenal lagi. Terakhir gue tahu manajernya Leicester itu namanya Claudio Ranieri. Nah, ini gue mau bikin yang baru lagi guys. Nah, kita lihat squadnya ya guys ya. Nih, squadnya terdiri dari Adam. Ini akademi, ini pemainnya si Leicester dari sananya guys. Namanya McAteer. Nah, ada Jamie Vardy. Jamie Vardy udah tua banget nih di sini. Dia udah umurnya itu, lihat nih, kita lihat umurnya 36 umurnya Jamie Vardy. Terus ada Metistel. Gue beli Metistel itu alasannya itu dia biar bisa nusuk guys, biar bisa nusuk. Terus habis itu tugasnya itu adalah buat crossing ke Vardy lebih enak lagi, ya kan, si Metistel ini. Terus di sini ada wonderkidnya Juventus, ya kan, Miretti. Nah, gue alasan beli Miretti ini adalah gue di sini mau permajaan squad guys, ya kan, mau permajaan squad, ya kan. Di Juventus ini kan di Leicester ini kan pemainnya ya kebanyakan tua guys. Nah, gue mau bikin permajaan squad, dan ini dia umurnya 20 tahun guys, si Miretti ini nih, tuh 20 tahun. Nah, di sini ada Desbury Hall, ini pemain dari Leicester-nya sendiri guys. Nih, ini pemainnya ini potensialnya bagus guys. Cuman kalau misalnya di FIFA 24 ini dia agak sedikit seret kalau naik guys. Ya kan, tapi visi dan misinya lumayan lah, ya kan. Nah, ini Rangers. Tijani Rangers ini kan pemain keturunan dari ini ya, Indonesia, tapi gagal kita kan mendapatkan dia untuk jadi masuk timnas. Nah, gue beli, ya kan, karena posisi aslinya itu CM. Terus gue jadiin CDM karena CDM gue cuma Harry Wings gitu loh. Terus habis itu karena gue salah banget, kenapa gue nggak beli CDM juga gitu loh. Yaudah, akhirnya gue beli Renders, gue jadi CDM karena di sisi lain Renders ini kan tinggi, lumayan bola-bola udara, ya kan. Ya. Terus ada Pereira ini pemain dari awal banget Premier League. Leicester menang Premier League guys, ya kan, awal banget. Dia ini starter terus sampai sekarang. Gue jadiin starter juga karena dia di sisi lain bagus juga mainnya, ya kan, konsisten lah, ya kan. Walaupun kalau di FIFA juga kadang suka kalah lari sama pemain-pemain winger lain. Lihat PS-nya cuma 74 guys, ya kan. Nah, si Faes ini asli keren banget sih, ya kan. Dia di sisi lain juga defense-nya bagus. Terus juga dia dipanggil Belgia juga kan, di internasional, di realnya juga. Di sini juga dipanggil guys. Dia 78, cepat banget nih si Faes ini naiknya gitu loh. Ya termasuk oke lah kalau dibeli, kalau misalnya awal-awal buat manager mode guys, karena dia harganya juga nggak mahal-mahal banget. Nah, Leny Yoro ini pemain potensial banget dari kalau nggak salah klubnya tuh Los Lille guys. Nah, si Leny Yoro ini sekarang ini banyak banget dia diincar guys dari pemain klub-klub top Eropa, ya kan, karena dia di sisi lain bagus juga mainnya di klubnya, ya kan. Nggak tahu juga sih, biasanya kalau misalnya semoga aja dia bisa konsisten ya guys, nggak kayak Upamecano tuh semenjak dia pindah jadi nggak jelas guys mainnya guys, ya kan. Nah, ini Kerkes guys, ini pemain bagus banget sih, worth it banget. Gue suka banget sama Kerkes itu adalah di sisi lain bodinya bagus,
terus juga dia overlapnya juga oke banget, umpanannya juga oke, ya kan. Terus pokoknya dia backnya tuh tipenya itu maju mundur dia oke guys, defense-nya juga lumayan mantep, ya kan. Nah di sini ada Hermansen, ini kiper dari si Leicester sendiri, ya kan. Ya oke sih, gitu loh. Dia juga termasuk cepat banget naiknya, gitu loh, lumayan. Dari Denmark guys. Nah ini Iheanacho guys, kalau misalnya kenal ke Iheanacho pas masih di Manchester City. Nah ini dia di sini guys sekarang guys. Dia termasuk striker yang lincah, bodinya juga oke, dan sebenarnya worth it juga kalau misalnya kalian itu baru awal-awal main manager mode, mau bikin dari tim yang masih tim kecil. Nah kalau misalnya beli Iheanacho oke lah, worth it lah buat nusuk-nusuk ke depan. Nah, seperti yang gue bilang guys, gue cuman ada CDM cuman si Renders doang, ya kan. Renders doang nih CDM gue. City. Terus habis itu ada Wings akhirnya. CDM gue cuman ada 2 guys, Renders sama Wings. Nah tadinya gue cuman ada Wings doang nih. Ada lagi sih sebenarnya tapi gue jual karena dia udah ketuaan. Nah ini gue cadangin si Wings ini. Karena di sisi lain kan badannya si Harry Wings nggak begitu tinggi, ya kan. Nah gue ngincer yang tinggi-tinggi buat bola udara menang, jadi bisa nyuplai ke depan langsung kalau misalnya counter attack, gitu. Nah ada Mafdidi ini gue kenapa nggak pakai si Mafdidi di LW di tempatnya McAteer, karena McAteer itu dribblingnya juga lumayan, tapi ya gue mau naikin overallnya dulu jadi bagus guys, karena dia masih 21 tahun, sedangkan Mafdidi ini kalau nggak salah 25. Nah bener kan 25. Nah gue mau naikin pemain muda guys, tapi Mafdidi tetap gue kasih kesempatan main gitu. Nah di sini ada Casadei guys, pemain pinjaman dari Chelsea, tapi di sini gue udah permanenin guys. Permanenin. Terus habis itu udah gue permanenin dan overall mainnya bagus juga sih guys, gitu loh. Dan naiknya juga lumayan cepet, gitu loh. Worth it sih kalau misalnya dibeli, soalnya skill awalnya itu sekarang setelah diupdate skillnya tuh sekarang 68 guys. Umurnya itu masih 20. Berarti pas awal-awal main itu masih 19 tahun. Nah 19 tahun 68 worth it lah guys. Ini Cody pas dia dulu tuh mainnya di Wolverhampton jadi kapten, ya kan. Sekarang dia mainnya di Leicester. Ada si Justin juga, ini dulu sempat digadang-gadang bakal saingan sama si Luke Shaw, tapi si Justin ini dia cedera mulu. Jadi sekarang dia kan nggak dipanggil timnas, ya kan. Karena jujur Inggris itu unggulan banget guys di Euro. Cuman Inggris seperti biasa guys, pemainnya kan jarang banget nyebar ya dari di Premier League. Di Premier League aja terus, ya kan. Paling ada beberapa kayak macam si Bellingham, ya kan. Bellingham, Harry Kane, ya kira mereka kan ada di warga Inggris kan di luar Premier League. Selain di Premier League guys. Nah ada James Trafford. Gue awalnya prediksi James Trafford ini bakal naiknya cepet guys, ternyata salah. Ini lama banget guys si James Trafford ini, ya kan. Walaupun dia emang real face, ya kan, dibanding sama si Hermansen, cuman dia jujur lama banget naiknya guys. Kalau misalnya kalian mau main manager mode, beli kiper ya beli kiper ya yang naiknya cepet guys, ya kan. Kayak siapa sih, gue lupa. Guilherme Restas itu cepet banget naiknya guys, serius. Restas itu cepet banget, dan itu banyak yang rekomen si Restas ini di konten kreator lainnya, ya kan. Nah Albrechten ini gue jarang mainin sih guys, karena dia emang sih pas di awal itu kayak dia pas Leicester itu menang kejuaraan Premier League, dia jago banget gitu loh. Terus makin kesini kan dia akhirnya kan underperform kan. Nah gue jarang mainin dia gitu, karena dia di sisi lain juga udah tua guys. Kalau nggak salah umurnya udah 30-an deh, udah 34, ya kan. Nah ada ini nih Kenan nih guys. Kenan ini
ya kan, dia kadang gue mainin guys karena dia bodinya lumayan, ya kan, walaupun dia skill awalnya itu juga kecil-kecil banget, 69 atau 68 gitu kalau nggak salah si Tom Cannon ini, tapi lumayan lah. Nih adiknya Mbappe guys, Ethan Mbappe ini sebenarnya gue beli karena waktu itu gue uh, budgetnya pas-pasan. Terus habis itu gue krisis sama gue, terus habis itu gue CM itu gue hampir gak ada stok guys. Akhirnya gue beli Ethan Mbappe karena murah. Ini juga gue jarang mainin sih, soalnya ada Trevor Stolarek tuh gue jarang gue mainin. Jadi gue kayaknya gue mau jual nih Stolarek ini nih. Si Thomas ini jujur ya, si Thomas ini larinya oke. Cuman masalahnya kalau misalnya untuk defense kurang banget. Kadang suka kalau misalnya buat untuk winger pelari dia bakal kalah cepet guys, gitu loh. Nah ini gue jadi jarang sih Nelson ini. Soutar ini back gede banget ya kan. Oke lah kalau misalnya buat duel kalau misalnya lawan Haaland kan, back gue nggak ada yang gede tuh. Nah pasang dia si Soutar ini boleh bisa ngejaga, tapi ya geraknya agak sedikit kurang sih guys, ya kan. Nah pace-nya cuma 47 guys, kecil banget ya kan. Kalau misalnya dia udah di luar area defense, terus habis itu dia suruh balik lagi, lama guys larinya. Nah ini jujur nih potensial banget guys si Christiansen ini. Gue suka mainin ya kan, dia juga kalau lari oke, ya kan. Nah 77 pace-nya guys, kecepatannya lumayan lah ya kan. Terus abis itu juga dribbling juga lumayan lah ya kan, untuk seumuran umur 20 tahun gini guys. Kalau nggak salah umur 21 sekarang ternyata udah naik kan. Tapi termasuk cepat guys. Dan gue kedapatan yaitu dari Young Academy gue, Franco. Nah ini keren banget sih guys ya kan. Dia 4 pace, dia pace-nya juga nambah 4 langsung, terus 3 passingnya, dribbling juga lumayan ya kan. Terus habis itu juga ya footnya ya kan. Dia umurnya kalau nggak salah 18 guys. Oh benar kan, 18, dari Itali ya kan. Terus juga gue yang paling kerennya itu adalah, gue sangat kaget banget sih ngelihat playstyle-nya itu ada 3. Ada chip shot, acrobatic, sama long throw. Long throw ini spesialis sekali di Indonesia, spesialisnya kayak macam si Pratama Arhan guys ya kan. Nah ini si Franco spesialis itu juga guys, kayak Pratama Arhan guys ya kan. Emang sekarang di zaman bola modern itu kayak Pratama Arhan itu diperlukan banget guys. Karena apa? Satu, ya kita kan kalau misalnya jarang nyerang ya, terus habis itu sekalian dapat bola throw in langsung dilempar ke kotak penalti musuh, itu ngaruh banget guys. Apalagi kalau gol, itu ngaruh banget sama mental guys. Jadi di sisi lain musuh itu mentalnya tuh down, kita langsung mentalnya naik karena kita berhasil membobol gawang lawan guys. Walaupun kita sebenarnya nggak diunggulkan gitu loh. Itu penting banget guys. Kalau misalnya ada yang namanya tuh playstyle-nya itu long throw guys, serius. Ya kan, di sini gue kapten itu Jamie Vardy guys, karena di sisi lain Jamie Vardy itu gue kasih kontrak 1 tahun karena dia nggak mau dinaikin lagi guys, si Jamie Vardy itu. Terus habis itu gue objektifnya itu weak karena si Leicester ini nggak ngerti ya guys ya. Nih Leicester ini lihat, dia itu minta itu reduce player wage 82.000 per week. Terus habis itu kayak dikurangin lah gaji pemain itu guys. Terus juga kita harus sign one player in your academy ya kan, in youth academy ya kan. Padahal gue di youth academy gue nggak ada sama sekali untuk defender position gitu loh. Gue cuma ada si Franco tadi guys ya, makanya gue sign. Cuman ya gitulah ya kan. Terus sign 3 players born in South America ya, gue sampai sekarang belum, karena di sisi lain gue finansialnya Leicester City ini sangat bener-bener gue cuma tinggal 4 juta dolar guys gitu loh ya, jadi kecil.
Nah, domestiknya nih di peringkat 1 harus ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang masih peringkat 1 guys. Finansialnya ya itulah ya kan, gue atur. Nah, kita lihat ya transfer yang gua incer guys. Itu ada Johan Bakayoko. Johan Bakayoko ini sekarang lagi hype banget guys. Gue nggak tahu kenapa ya. Kan dia itu kayak kalau misalnya dia di klub gede itu bisa bersaing sama Jeremy Doku guys. Sama-sama orang Belgia. Ya kan? Keren banget nih pemain. Terus Raul Belnova ini sebenarnya backnya bagus gitu loh. Backnya bagus. Cuman nggak ke highlight aja sama klub-klub gede gitu loh. Sebenarnya bagus dia. Ya kan, dia kan masuk timnas Itali, ya kan. Tuh walaupun dari klubnya tuh Torino, guys. Nah, ini sang gelandang benar-benar kayak diincar sama klub-klub Eropa, guys. Ini Joe Neves. Ya kan, ini pemain walaupun muda tapi gesit banget, guys. Gitu loh. Ini bener-bener potensial banget kalau lu dapet ini. Gokil deh pokoknya. Klub lu dijamin keren banget. Soalnya ini apa sih? Dia itu visi dan misinya bagus, guys. Gitu loh. Gue sih nyamainnya tuh kayak Ruben Neves. Tapi Ruben Neves kan bisa CDM ya. Tapi dia nggak bisa CDM, dia bisa CM doang. Kobbie Mainoo, guys. Gue nggak ngerti. Ini pemain. Padahal baru awal-awal itu baru dipasang sama Manchester United itu beberapa laga ya. Dia langsung hype dan mainnya langsung bagus, langsung dipanggil timnas. Keren sih Kobbie Mainoo. Emang mainnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi dia skillful juga, ya kan. Semoga aja nggak belagu kayak Pogba, guys. Ya kan, ini pemain gitu loh. Semoga aja konsisten terus. Ini Ivan Ilik ini kenapa gua incer, guys? Karena gua umurnya masih muda 22. Ya kan, dia bisa di segala tempat tuh, guys. Ada CM, CF, CDM. Ini jarang banget nih, guys. Gelandang tiba-tiba ada CF-nya gitu loh. Jarang gitu loh. Gue juga kaget pas ngeliatin kayak Ivan Ilik. Terus gue juga sering-sering ngeliatin namanya itu Instagram lihat-lihat kayak cari-cari young players potensial gitu loh. Jadi kayak kita bisa nge-explore pemain-pemain lain, guys. Selain pemain-pemain kayak pemain-pemain mantep-mantep yang udah terkenal, guys, ya kan. Nah, Samuel Eling Junior ini pemain dari Juventus, guys. Gua nyari ini karena gua waktu itu sempat lihat di salah satu Instagram. Gue searching, dia bener-bener potensialnya tuh bisa 80-an, guys. Gitu, 80 lebih, ya kan. Gue suka sih sama pemain-pemain kayak si Samuel Eling ini gitu loh. Tapi sayangnya ya dia ini, guys. Tuh. Untuk macam striker kalau misalnya macam striker kayak gini finishingnya kurang banget. Bukan striker dong, LM. Gitu loh. Finishingnya kurang gitu loh. Terus habis itu juga yang paling ke orang tuh ngeliatin itu kan pasti stamina cuma 70, guys. Sama attack positionnya 60. Ini harus benar-benar harus biasa banget, guys. Kenan Yildiz ini alasan gue incer itu adalah beberapa match Juventus itu dia bagus banget mainnya. Ya kan, gue pas liatin Kenan Yildiz ini bagus banget. Ya kan. Ya, Turki masa depannya bagus banget, guys. Ada Arda Güler, ada Kenan Yildiz gitu loh. Semoga aja dia konsisten sih Kenan Yildiz ini. Terus ada Andrea Cambiaso, guys. Andrea Cambiaso ini sekarang di Juventus kayaknya kepake terus, guys. Gue jarang sih nonton Liga Italia, guys. Tapi ini muka baru, guys. Bagus banget ini. Ya kan, Juventus kayak beruntung nih dapetin dia. Gue nggak tahu ini emang anaknya Cambiaso atau gimana, guys. Namanya soalnya sama. Ada Nicolo Cambiaghi. Gue alasan ngambil Nicolo Cambiaghi ini karena waktu itu gue terlalu FOMO, guys, sama pemain muda. Kayaknya gue nggak jadi nih ngambil ini. Soalnya 2374, guys. Untuk seorang striker itu
udah 24 ke atas itu udah susah guys buat naik guys gitu. Nah, Joshua Zirkzee. Nah, ini pemain katanya punya darah Indonesia, guys. Ya kan? Punya darah Indonesia. Terus ya semoga aja, tapi sih bakal susah sih Joshua Zirkzee pilih Indonesia karena dia di sisi lain juga kemungkinan bisa masuk timnas Belanda, ya kan? Karena dia ya seumuran dia 77 22 ini oke guys. Terus ini kan dia tadinya kan dari Bayern Munchen, Akademi Bayern Munchen nih, Joshua Zirkzee ini, ya kan? Marcos Leonardo. Ini gue nggak tahu ya. Benfica itu banyak banget pemain bagus guys, banyak banget, ya kan? Gue sampai kalau misalnya pemain muda itu sumbernya tuh kalau nggak dari Benfica atau nggak Ajax. Tapi sekarang Ajax lagi turun guys. Ajax lagi turun banget, ya kan? Mungkin karena pelatihnya atau gimana, ya kan? Nah, Benfica ini konsisten guys. Gue nggak ngerti. Pemain-pemain itu bagus-bagus semua, ya kan? Ya kan? Tapi gue nggak tahu setelah ke Eropa kayak apa, ya kan? Gue takutnya macam kayak Joao Felix yang setelah dibeli dari Atletico ke Benfica, dari Benfica ke Atletico itu dia mainnya nggak bagus-bagus banget guys. Ya harganya 100 juta euro kan. Itu waktu itu mecahin rekor transfer klub guys. Kan. Nah, Lucas Beraldo ini ya gue ngambil karena gue ngelihat juga potensinya bagus guys, ya kan? Di sisi lain di PSG itu kan ada mentornya tuh si Marquinhos. Gue sih berharap dia bisa main bagus, ya kan? Gue ngincer dia itu karena di sisi lain masih muda, 74, masih bisa gue poles sampai skill 80 ke atas guys, ya kan? Semoga aja ya. Itu aja yang pemain-pemain yang gue incer guys, ya kan? Nih lihat nih guys, lihat finance gue cuman 4 juta dolar. Terus gue ngabis spend 171 dan 133 juta dolar. Terus ya kan, total semua 171. Gue nggak tahu tuh totalnya dari apa. Kalau misalnya ditotalin kan 137 ya seharusnya, tapi ini nggak tahu totalan dari mana guys. Ya kan? Nih my karir gua itu, gue pembelian paling besar itu gue sih itu guys, si Tierney Reinders. Terus sampai saat ini Leicester belum pernah kalah guys, 136 masukin, 118 kemasukan guys, ya kan? Rekor banget. Dan gue rekor kalahin itu Sheffield United dengan skor 8-1 guys. Itu rekor. Andaikan gue dipecat guys, tenang aja guys. Lihat siapa yang ngincer kelas. Tuh, udah banyak yang ngantri guys. Tuh. Tapi ya klub-klub semenjana semua guys. Tadinya tuh gue diincar sama PSG, ya kan? PSG, Ajax. Tapi waktu itu gue berpikiran kayaknya gue belum mau keluar dulu. Gue mau menangin dulu si Leicester-nya ini, ya kan? Terus habis itu gue menangin Liga Champions, baru gue pindah ke klub yang lain guys. Dan gue di sini kan mau ngebina pemain-pemain juga guys, pemain-pemain incaran gue, pemain-pemain yang gue incer dan gue masukin line up guys. Dan semoga kalau gue dipecat sih paling gue pindah ke situ guys. Dan di sini top score guys. Lihat top score siapa guys? Player stats. Ini kan Emirates Cup pemain gue nggak ada guys. Carabao Eropa. Gue nggak ada guys di Eropa. Namanya juga Leicester kan. Leicester lagi dia mau ke ini lagi guys, ke Liga Inggris, Champions Eropa, UEFA Super Cup, Champions Europa League, UCL, Championship. Oh, paling tinggi Sitel guys, 26 gol. Kedua Vardy 21, ketiga Holmes 15. Terus ada nyelip Miretti di sini guys, 10. Ya kan?
ada Miretti di situ. Terus ada lagi nggak ada kayaknya guys, cuman 3 pemain itu aja guys. Segitu dari saya guys. Ini manajer mode gua. Semoga gue bisa fighting untuk kedepannya guys. See you, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih semuanya.